sudah saya geluti 2,5 tahun lah ya sebenarnya. Dimana sebenarnya hobi aja sama bisnis sampingan juga gitu dulunya ya. Karena sebelum di-accept sudah mulainya sebenarnya. Saya langsung aja, hidroponik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani ya, yang artinya air. Hidro itu air, ponos itu artinya mengerjakan. Jadi sebenarnya kalau diartikan, hidroponik itu teknik bercocok tanam dengan media penyerapannya selain tanah ya, atau artinya air gitu. Media penyerapannya menggunakan air. Jadi kalau teman-teman pasti udah tahu lah sebelumnya ya, hidroponik itu biasanya ada yang pakai pipa, pakai apalagi biasanya botol gitu ya, pakai ember dan lain-lain gitu. Nah sebenarnya ada 5 faktor nih dari pengalaman ya sebenarnya selama menggeluti hidroponik ini. Ada 5 faktor yang menentukan keberhasilan kita dalam hidroponik. Yang pertama, kebersihan wadah atau tempat, atau biasa disebut sistemnya sendiri gitu ya. Entah pipanya, atau kita pakai ember atau botol, itu berpengaruh sekali untuk pertumbuhan si hidroponiknya. Karena pernah juga nyoba-nyoba ya, pakai pipanya kan bersih di awal tuh. Wah, hasil panen di fase pertama itu cukup baik gitu ya. Tapi setelah panen, nggak saya bersihin, nggak dicuci lagi, langsung ditanam lagi, diisi dengan tanaman yang baru gitu. Itu wah banyak banyak hamanya gitu ya. Entah dari si ulet gitu, ada kutu yang warna putih gitu. Nah itulah, jadi memang yang utama adalah kebersihan si wadahnya. Kemudian yang kedua adalah nutrisi. Nutrisi ini kan memang ya yang paling utama lah untuk pertumbuhan si tanaman ini. Nutrisinya sendiri kan sebenarnya ada yang kimia, kayak yang biasa sekarang saya pakai kimia ya. Ada juga yang organik. Organik tuh pembuatannya banyak caranya ya. Salah satunya kentang itu direbus, airnya itu digunakan sebagai media gitu ya. Kemudian ada juga media tanam. Kalau tadi media untuk nutrisinya gitu ya, ada beberapa tipe hidroponik kayak Dutch bucket gitu ya, namanya Dutch bucket untuk semangka misalnya, tomat itu dia pakai media tanam lain, yaitu arang sekam sama kokopit. Nah itu juga berpengaruh kalau kondisi medianya itu nggak bersih, masih ada bekas jamur biasanya ya, berjamur itu nggak akan bagus untuk tanamannya. Kemudian yang berikutnya otomatis kualitas bibitnya nih. Kualitas bibit kalau yang bagus ya istilahnya F1 gitu ya, turunan pertama yang kita bisa beli di beberapa toko ini ya, tumbuhan atau bibit gitu, pertanian gitu ya. Itu kalau kita beli yang F1-nya, hasilnya akan bagus banget gitu. Nah, tapi bisa juga kita membuat turunannya sebenarnya. Kalau kayak kita nanam timunnya dibiarin aja sampai tua, atau cabai gitu ya, cabainya sampai tua, sampai merah, terus dijemur, nah itulah bisa kita manfaatkan sebagai bibit lagi gitu. Nah kalau saya udah nggak banyak pakai yang F1 lagi sebenarnya, karena sudah mulai pembibitan sendiri sih, lebih hemat. Oke, kemudian yang terakhir nih, yang paling utama, intensitas sinar matahari. Jangan berpikir bahwa kita pakai teknologi yang lebih baru, terus kita bisa meninggalkan nih sinar matahari. Kita tetap ya membutuhkan sinar matahari kurang lebih kalau untuk tanaman ini rata-rata 4-6 jam ya. Oke, selanjutnya perkenalan sedikit mungkin sistem hidroponik itu salah satunya ada namanya NFT, nutrien film teknik ya. Nutrien film teknik ini biasanya menggunakan talang ya.
Bentar dulu ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan. Namanya NFT, Nutrien Film Teknik. Itu adalah teknik hidroponik yang menggunakan alirannya tipis gitu ya. Aliran airnya tipis sekali. Biasanya pakai talang, pakai pipa juga bisa sebenarnya pipa, tapi yang diameternya lebih kecil. Jadi prinsipnya airnya di sini dia tidak menggenang. Airnya tidak menggenang, hanya tipis gitu ya, tipis lewat gitu aja. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau misalnya di tempat kita ya, tempat kita pasang hidroponiknya ini, sistem hidroponik ini sering mati lampu gitu, ya sistem kayak gini beresiko banget. Pas mati lampu dia udah nggak punya simpanan nutrisi lagi di sini, gitu ya. Tapi kalau kita yakin, kita udah yakin dengan di tempat kita ya, atau ada cadangannya, power cadangan gitu misalnya ya kita bisa gunakan yang NFT. Kemudian ini modelnya hanya simulasi ya, simulasi dari gambar-gambarnya. Ini contohnya mana dia? Nah, sebentar, ada kesalahan teknis, sebentar ya. Data bisa diisi sebentar. Ini ada, belum selesai saya tambahkan ya. Masih dengar teman-teman? Masih. Masih ya. Tadi NFT saya nggak kasih contoh. Kemudian yang berikutnya ya saya lanjutkan. Ada namanya DFT. DFT itu kepanjangannya ya, Deep Flow Technique. Jadi kalau tadi si nutrisinya itu di dalam sistem itu hanya tipis, di DFT ini airnya agak banyak gitu ya, agak menggenang. Nah, kalau di sini yang paling banyak atau lazim dipakai karena ya di Indonesia ya tempat kita kebanyakan memang sering mati lampu ya, masih ada mati lampu, jadi lebih aman sih pakai ini. Kalau misalnya mati lampu 1 atau 2 jam, kita masih punya cadangan nutrisi di sini gitu. Ini contoh. Kemudian ada lagi nanti ya fotonya ada di belakangnya. Kemudian ada lagi sistemnya namanya rakit apung. Sistem rakit apung ini biasanya pakai styrofoam ya. Bisa styrofoam, bisa botol aqua yang kasih triplek gitu ya. Intinya sih mengapung gitu, di mana di bawahnya ini ada kolam gitu ya, atau tampungan. Nah, ini kurang lebih sebenarnya hampir sama dengan si namanya wick gitu ya. Cuma bedanya kalau wick itu dia menggunakan akar sumbu ya, ada sumbunya. Nah, kalau rakit apung ini dia memanfaatkan ketebalan si media yang di atasnya ini. Styrofoamnya biasanya pakainya yang 5 cm tuh. Jadi kalau ditaruh si netpotnya, ini namanya netpot teman-teman ya, biasanya untuk tempatnya. Si netpotnya ditaruh itu pas banget gitu, kena di akarnya gitu. Ini contohnya kalau tadi ya saya bilang yang rakit apung ini buat kolamnya bisa pakai terpal, bisa pakai kolam semen gitu ya. Atau nih contoh yang di Jepang yang modern, dia sudah ada wadah khususnya gitu ya. Nah, kalau di Jepang ini dia sudah tidak menggunakan cahaya matahari, dia menggunakan rekayasa ya, menggunakan lampu khusus gitu. Ini namanya sistem wick. Nah, wick ini perbedaannya dengan yang rakit apung tadi, dia menggunakan kain ya, kain flanel biasanya atau sumbu gitu ya, untuk menyerap si nutrisi air dari bawah ini gitu. Ini paling sederhana banget sih, bisa kita aplikasikan. Ini contohnya kalau ini dulu ya, di rumah saya pakai styrofoam ukurannya yang berapa ini ya, agak lupa sih, yang intinya
nggak terlalu besar sih. Ini bisa untuk 10 ya, 10 lubang. Bisa juga paling sederhananya kita pakai apa ini, botol air mineral gitu ya, air mineral, Fanta dan lain-lain gitulah. Itu ini paling sederhana. Cuma resikonya kalau sistem WIC ini ya karena banyak genangan air dan tidak sirkulasi gitu, adalah jentik nyamuk gitu. Ini yang harus kita antisipasi ya. Selanjutnya hidroponik tuh hampir sama dengan cara menanam konvensional gitu ya. Ada life cycle, ada dari start kapan penanaman sampai dengan panen gitu ya. Nah ini saya coba jelaskan life cycle-nya. Yang pertama ada, kalau kita contoh nih, contoh pakai kangkung gitu ya. Pada saat penebaran benih pertama kali gitu ya, penyemaian istilahnya ya. Itu ini ada nutrisi yang harus kita perhatikan, yaitu kita tidak boleh menambahkan nutrisi sama sekali pada saat penyemaian gitu ya. Kemudian setelah, kalau kangkung tuh dia cepat pecahnya ya. Sprout itu istilahnya pecah. Sprout itu pecah dari si bijinya gitu. Udah mulai kelihatan ada putih-putihnya, itu sprout. Kalau kangkung kan cenderung tipis ya, lapisan si benihnya itu ya, lapisan luar benihnya dia bisa aja 1, 2, atau 3 hari itu sudah sprout. Nah setelah sprout itu, ini kan kita pindahkan penyemaiannya pertama kali bisa langsung rock wool. Ini namanya rock wool teman-teman, yang bentuknya ya kayak busa yang keras gitu ya, tapi ini kan yang nggak keras. Kita pindahkan ke sini, baru kita diamkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari sebenarnya. Nah itu adalah fase penyemaian. Nggak boleh kena sinar matahari sama sekali. Kalau saya biasanya saya tutupin pakai kain hitam atau pakai ember lagi gitu ya, sampai besoknya dibuka atau 2 hari 3 hari itu sudah sprout gitu ya. Kemudian disemai, dikenakan sinar matahari tapi jangan dijemur banget gitu ya. Jadi hanya terkena sinar matahari yang tidak langsung, itu kurang lebih 5-8 hari sampai dengan si daunnya itu keluar daun aslinya. Jadi kan kalau awal itu daunnya kan agak oval gitu bentuknya ya. Agak oval, itu masih daun, belum daun asli ya, masih daun semu gitu. Nah, setelah keluar daun aslinya kurang lebih 5-8 hari, itu baru kita pindahkan ke media tanam gitu dengan nutrisinya kurang lebih 300 ppm gitu ya. Ini kurang lebih aja. Masing-masing jenis tanaman tuh membutuhkan nutrisi yang berbeda ppm-nya. Kemudian setelah 11 hari, ini kan masih fase peremajaan ya, pemindahan tanam dari penyemaian ke peremajaan. Nah, setelah kurang lebih 11 hari itu kita lakukan pembesaran ya. Pembesaran tanaman tetap di media yang sama, di sistem yang sama, Cuma kadar nutrisinya yang kita tingkatkan jadi 800 ppm. Nah, ini kita akan menuju ke masa siap panen gitu. Jadi 11 hari tambah 10 hari, kurang lebih 21 hari lah ya. Itu dengan intensitas sinar matahari yang baik gitu. Jadi 6 jam kalau bisa sampai 8 jam tuh bagus banget ya buat kangkung. Kalau pakcoy dia agak nggak terlalu ini sih sinar matahari, nggak terlalu banyak perlu sinar matahari karena daunnya lebar. Bisa cuma 4 jam, 6 jam aja gitu. Kemudian masuk ke fase panen. Nah, setelah panen jangan lupa teman-teman jangan langsung mengisi sistem kita dengan bibit atau benih hidroponik yang baru gitu ya. Tapi kita harus lakukan pembersihan dulu. Ya kayak sekarang dikasih disinfektan gitu ya. Jadi kita bisa pakai apa biasanya? Sabun gitu ya, sabun untuk cuci piring. Kita bersihkan, baru kita siapkan untuk penanaman yang baru gitu. Oke. Untuk di akses sendiri, Tata mana suaranya? Boleh masuk, Tak? Iya, Pak. Di akses rencananya kan kita buat yang pakai pipa ya, Tak ya? Iya. Nah, kita pakai sistem DFT ya rencananya ya. Iya. Oke. Ya, saya lanjutkan lagi berarti ya. Untuk pembuatan sistem DFT sendiri, kita memerlukan yang pertama persiapan instalasinya, kemudian
pemilihan bibit yang akan digunakan, langsung penyemaian, pemindahan tanam, pembesaran tanaman, panen, kemudian pembersihan instalasi, gitu ya. Nah, untuk teman-teman sudah pernah tahu sebelumnya atau belum? Kalau belum, ya sekalian ya saya perkenalkan. Kalau ini pipa yang biasa dipakai antara 2 sampai 3 inci. Ya, tergantung jenis tanaman yang mau kita gunakan, yang kita tanam gitu ya, sama teknik apa yang mau kita pakai. Kalau pakai DFT biasanya bisa pakai 2,5 atau sampai 3 inci gitu. Kalau kegedean juga nggak efektif karena akan boros untuk nutrisinya ya. Nah, cairannya akan boros. Kemudian ini namanya netpot, teman-teman. Terus ada lem pipa kalau perlu. Kalau saya jarang sih pakai lem pipa. Kita pakainya yang selotip yang buat air itu yang warna putih. Jadi suatu saat misalnya pembersihan dibutuhkan dilepas, instalasinya kita bisa lepas dulu nanti dipasang lagi gitu ya. Kemudian untuk pompa, pompanya gunakan pompa akuarium, dilihat spesifikasinya. Kalau kita mau buat instalasinya setinggi 2 meter, berarti head-nya si pompa ini harus lebih tinggi, 2,1 meter gitu ya. Jangan ngambil head-nya cuma 1,5 meter gitu, nggak bakal nendang ke atas ya. Gitu. Kemudian ada nutrisi. Nah, pilihan nutrisi ini kan tadi saya bilang ada yang organik, ada yang anorganik. Kalau organik kan ribet ya, nanti ada kalau kita misalnya rebus kentang, kalau penyimpanannya nggak bagus, dia akan berjamur, mulai ada bakteri lain gitu ya. Justru malah jadi ribet gitu ya. Jadi kita bisa pakai nutrisi yang kimia ya. Tapi ini udah melalui penelitian di berbagai negara maju sih sebenarnya untuk AB mix ini sendiri. Kayak di Jepang gitu ya, itu kan sudah pertaniannya modern. Dia pakai memang kimia, tapi yang sudah dilakukan penelitian, jadi takarannya pas lah gitu ya. Ini namanya AB mix gitu ya. Kalau orang biasanya nyebut karena dipisahkan larutan yang A dengan larutan B sebelum dicampurkan siap untuk diberikan ke tanaman. Gitu. Alternatif lainnya ada nggak selain AB mix? Ada. Kalau kita mau yang lebih murah, kita bisa pakai NPK sebenarnya ya. Pupuk NPK yang butiran-butiran warna biasanya biru ya, biru kehijauan itu ya. Nanti dicampur. Kalau NPK kan unsurnya itu ada unsur mikro sama makro. Kebanyakan unsur makronya yang NPK-nya gitu kan. Nah, untuk memenuhi unsur mikronya kita bisa tambahkan gandasil daun gitu ya. Yang warna hijau itu yang halus, nah itu sedikit aja, itu untuk memenuhi unsur mikronya. Itu kalau saya dulu sih ya, dulu pakai biar ngirit, jadi pakainya NPK sama gandasil daun gitu. Kalau sekarang setelah saya coba ya pakai ini ya AB mix gitu yang murni memang sudah ada takarannya, itu lebih bagus kok hasilnya. Kemudian ini elbow yang kita perlukan, terus ada pipa juga yang 1/2 inci gitu ya untuk sambungannya. Ada selang, ini selang untuk hidroponik, biasanya warnanya hitam, ya kurang lebih 4 meteran lah kita perlu ya. Ini untuk, kenapa warna hitam? Untuk mencegah lumut sebenarnya. Jadi kalau yang warna putih, kalau udah lumutan termampet gitu. Kemudian bibit, perlu juga meteran, pembolong pipa, sama dop ya, tutup pipa. Nah, tergantung pipa berapa yang kita mau pakai. Oke, persiapan instalasi. Nah, pertama kita sebelum membuat instalasinya kita harus membersihkan dulu ya. Ya bisa pakai lap tadi saya bilang, pakai sabun cuci piring dan lain-lain ya. Itu bisa kita gunakan. Kemudian persiapkan alat sama bahannya tadi, ya pipanya, ya pembolong pipanya dan lain-lain ya. Kemudian pemilihan bibit. Nah, kalau bibit itu banyak sih yang jual sekarang ya di toko online, itu kita bisa pesan. Nah, diperhatikan juga kemasannya gitu ya. Kalau kemasannya biasanya pakai yang kayak aluminium gitu ya, kemasannya yang bagus. Dia enggak ini kedap air gitu. Jadi nggak gampang masuk air. Kalau kondisinya kering dia nggak akan jamuran gitu. Nah, kalau ada nemu bibit ada putih-putihnya gitu ya, putih-putih yang agak merata gitu, tipis. Nah itu jamuran tuh udah jangan dipakai sih sebaiknya, karena udah nggak bagus ya.
Kemudian kalau ada bibitnya itu biasanya ada tanggal kadaluarsanya gitu. Terus kita harus tahu kalau misalnya ya ini kangkung dengan pakcoy gitu ya, itu ada perbedaan masa tanam. Misalnya kangkung itu bisa dipanen ya 21 hari lah, HSS istilahnya ya, hari setelah semai gitu. 21 hari itu sudah bisa panen. Nah, kalau pakcoy sendiri misalnya, wah baru bisa sebulan gitu. Itu semua tergantung dari jenis tanaman, intensitas sinar matahari, dan juga dari nutrisinya gitu. Ya, ini nomor 4 kalau beli, ya belilah di toko yang terpercaya, dari toko-toko pertanian, kemudian pilih benih yang berkualitas. Nah, kalau yang berkualitas itu biasanya kayak gini ya, montok-montok gini ya. Nah, ini kalau kangkung, kalau misalnya kita timun pun gitu, itu harus ada agak sekel gitu ya, ada isinya. Cara lain untuk tahu biasanya direndam di air ya. Kalau dia tenggelam tuh berarti berisik dan bagus. Kalau dia kopong ya ngambang gitu. Kemudian penampakannya tuh bersih, nggak bercampur dengan kotoran lain. Warna bibitnya cerah, tidak kusam ya, tergantung bibitnya kalau ini ya. Kemudian benih memiliki ukuran yang relatif sama. Nah, kayak gini contohnya. Oke, ini rockwool teman-teman. Ukurannya macam-macam sebenarnya ya, tergantung kebutuhan. Kalau yang beredar sekarang tuh yang setengahnya ini sebenarnya. Jadi ada yang 15 kali 12 setengah kali 7 setengah gitu ya. Ini kita bisa potong, kita belah jadi tiga memanjang gini, kemudian kita potong. Disesuaikan aja nih sama ukuran net potnya. Bisa nggak kalau kita tidak menggunakan rockwool? Bisa jawabannya ya. Jadi kita bisa menyemai itu pertama di tanah atau di arang sekam atau di kokopit. Nanti setelah dia sudah tumbuh, kita bisa langsung pindahkan ke dalam sinetpotnya gitu ya. Kita bisa akalin pakai busa ya, busa untuk jok gitu, itu bisa kita pakai untuk di sekelilingnya menahannya gitu. Yang penting akarnya sampai ke bawah ya. Ini hanya dijepit aja. Tapi kalau saya sih pakainya tetap rockwool karena biar nggak ribet, sekali satu media ini bisa dipindah-pindahin langsung gitu. Oke, kemudian ini tadi ukuran rata-ratanya 2,5 kali 2,5 cm ya untuk si rockwoolnya kita potong menyesuaikan dengan ukuran si netpotnya. Kemudian bisa dicelupkan rockwool ke air atau langsung disiram air aja gitu ya. Kalau ini diatur jaraknya sebenarnya untuk menghindari akarnya saling nyangkut gitu ya, mengikat. Kalau kita nyemai timun gitu, nyemai kangkung, nah itu akarnya cenderung lebih cepat banyak panjang-panjang gitu. Jadi biasanya dipisahkan. Nah, kalau pakcoy sebenarnya mepet-mepet aja nggak apa-apa gitu ya, nggak perlu terlalu begininya. Oke. Kemudian setelah dibasahkan langsung diisi dengan benih tadi, bijinya disirami setiap pagi atau malam gitu ya, pagi sama sore baiknya menggunakan sprayer ya, jadi di spray pakai yang pencetan buat tanaman itu yang biasa. Kalau langsung ke selang nanti pakai selang gitu, ntar bibitnya terhambur kemana-mana gitu ya. Terus biarkan sampai dengan muncul daun ketiga dan keempat. Nah ini kalau contoh di gambar ini teman-teman, ini daun pertama kedua ini adalah daun semu, biasanya bentuknya oval. Nah kalau dia sudah muncul daun ketiga dan keempat nih, daunnya berbentuk sesuai dengan jenis tanamannya nanti, dia nggak akan oval lagi. Daun ketiga keempat itu barulah kita bisa pindahkan ke dalam sistem hidroponik untuk dikasih nutrisi gitu ya. Oke, tadi proses penyemaian ya kita bisa kasih opsi pakai plastik hitam ataupun pakai kain gitu ya. Intinya menjaga agar tidak terkena sinar matahari satu, dan juga agar kelembabannya tetap terjaga gitu. Itu fungsinya ditutupi ya. Kemudian jangan lupa dicek pada saat penyemaian itu selalu kondisi rockwoolnya harus basah, jangan sampai kering gitu. Kemudian apakah harus pakai air nutrisi gitu untuk pada saat penyemaian? Enggak, kita nggak perlu pakai nutrisi karena kalau dari awal penyemaian
sudah kita kasih nutrisi, sebenarnya bisa aja dia akan tumbuh. Tapi akan ada lumut yang akan tumbuh juga karena sudah diberi nutrisi, dikasih sinar matahari. Wah, lumutnya akan langsung tumbuh tuh di rock wool gitu. Jadi akan mengganggu pertumbuhan si tanaman kita gitu ya. Air apa sih yang bagus digunakan untuk nyemai hidroponik? Ya air apa aja yang penting ppm-nya 0, pH-nya normal gitu ya, netral. Bisa pakai air PDAM, bisa pakai air tampungan hujan, AC gitu ya. Yang penting ppm-nya 0. Oke. Kemudian ini ada fase pemindahan tanaman, yaitu pemindahan dari fase penyemaian nih, pada saat setelah semai ke dalam sistem. Nah, kalau ini contoh yang di sini nih sistemnya ini kalau nggak salah yang NFT ya, entah NFT atau rakit apung nih. Nah, ini dipindahkan ke sini. Kalau kita kan pakai DFT nanti pakainya dia pipa ya. Oke, tadi tanaman bisa dipindahkan setelah memiliki daun ketiga dan keempatnya atau memiliki daun sejati ya. Kemudian pada saat memisahkan si tanamannya tadi kan ada dipisahkan berdasarkan masing-masing rock wool yang 2,5 kali 2,5 tadi. Itu pada saat memisahkannya hati-hati ya teman-teman, karena akarnya itu kalau masih penyemaian ini kan masih ringkih banget tuh, dia gampang kecabut gitu. Jadi harus teman-teman ya pelan-pelan gitu pada saat memisahkannya gitu ya. Kemudian bersihkan akar dari media tanam. Misalnya tadi kita penanaman pakainya tanah, pakai rock wool. Nah, itu dicelup di air dulu ya, digerak-gerakin, diobyok-obyok di air dulu, jadi biar tanahnya nggak ikut ke dalam sistem hidroponik kita gitu. Ya, kemudian siapkan penjepit. Penjepitnya yang tadi dimaksud kalau teman-teman pakai media tanam, penjepitnya bisa pakai sponsnya sofa gitu ya, bisa pakai apapun lah untuk penjepit. Ada juga yang pakai namanya hidroton gitu ya. Itu bahannya kayak bata merah gitu, bentuknya bulat-bulat dan ringan gitu, kayak batu apung lah. Oke, ini contoh-contohnya teman-teman ya, fase pembesaran nanti bentuknya akan kurang lebihnya ya kayak gini ya. Apa aja sih tanaman yang bisa ditanam di hidroponik? Nah, kalau di Indonesia sendiri yang lazim kangkung, pakcoy, sawi, bayam gitu ya. Itu kalau tanaman sayur. Boleh nggak tanaman buah? Bisa nggak kita tanam tanaman buah? Bisa ya. Contohnya kayak di gedung A itu kita sudah tanam hidroponik udah untuk melon ya. Terus saya di rumah kemarin juga baru panen semangka, terus timun, tomat gitu ya, itu bisa kita tanam. Di hidroponik yang pakai pipa ya, nggak pakai yang aneh-aneh gitu ya. Pakai pipa aja cukup, bisa kok. Oke, ini fase pemanenan. Nah, kalau panen ini sebenarnya bisa dilakukan kalau untuk kebutuhan pribadi ya, sebenarnya untuk kebutuhan di keluarga di rumah, kita bisa panennya bertahap istilahnya. Jadi kalau kangkung, kita potong sisakan 3 ruas ke bawah gitu ya. Jadi kita potong, ya udah kita pakai untuk nyayur gitu. Nanti yang bawah akan tumbuh lagi. Itu kalau kangkung. Kalau pakcoy, kangkung sama bayam hampir sama lah gitu ya. Kalau pakcoy itu kita ambil aja digunting si daun yang akan kita masak, kita panen itu bisa digunting. Nanti yang tengahnya biarin aja, ntar akan tumbuh lagi. Tapi maksimal 2 periode panen ya teman-teman. Kalau kelebihan nanti akan boros di nutrisi. Kalau bisa aja sampai 3 kali, 4 kali panen, tapi nutrisinya akan semakin boros karena akarnya semakin besar. Gitu. Dan juga ya tanamannya makin tua kan nggak enak gitu ya, nggak seger lagi. Ini instalasi kalau contoh yang pakai talang, ini biasanya NFT sistemnya ya. Ini cara pembersihannya ya pakai sabun, bisa pakai sabun cuci piring gitu ya, yang paling baik lah pakai sabun cuci piring. Oke, itu aja mungkin sedikit sharing dari saya. Selanjutnya silahkan mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Oh, iya. Terima kasih Pak Sugeng.
Ini mungkin dari Bapak-Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyain dari materinya Pak Sugeng sendiri. Boleh langsung dibuka sesi pertanyaan. Halo? Alhamdulillah, nggak ada pertanyaan. Nah, bosku, Hadir, jelas mungkin. masuk. nanti Enggak jelas. materinya di-sharing ya, bosku. Pasti langsung minta sama Tata. Oke, siap. Di Jonggol bukannya udah ya, Mas Bagio? Di Jonggol, sudah Enggak, Pak. yang biasa ya? Yang biasa, Yang Pak. di belakang itu kan? Yang di Hmm, belakang ya? iya. Kalau mau dibuat hidroponik, wah bisa buat ini sendiri kita. Kebun sendiri tuh, bisa jual. Banyak kok ya. Kalau di Jonggol, banyak sih area itu, Pak Sugeng. Cuma ya, mungkin harus ilmunya dapat dulu nih dari Pak Sugeng nih. Jadi kalau udah dapat, baru kita aplikasikan gitu. Kan sudah dapat sedikit pencerahan, ya nggak hanya dipergunakan di perusahaan aja sih. Nanti suatu saat kan kalau kita mau punya lahan sedikit untuk berkebun kan ya lumayan gitu, Pak Sugeng. Bisa gampang tuh kan. Teman-teman mau ngeliat ini contoh penerapan hidroponiknya. Saya juga nggak punya lahan sebenarnya ya di rumah. Saya pakai pakai di balkon ya. Saya buatnya di balkon. Nah. Jadi biar sekalian, bawa laptop malah jadi sini tuh. Ini di balkon langsung tuh di atasnya ini ya, di atasnya garasi lah. Tuh. Ini rangkaian hidroponiknya yang pakai pipa. Itu semangka kemarin habis panen tuh, semangka kuning ya. Semangatnya gede, Pak? Gede 5 kilo. Nanti tak kirim fotonya lah. Yeah. Nah ini lagi semai ini timun ya. Kelihatan nggak sih? Nah ini timun. Nah, campur-campur sih kalau aku. Ini kan banyak yang kosong karena harus dipanen juga. Kalau panen ya kasih tetangga. Kanan kiri kan bisa bermanfaat tuh ya. Nah kalau saya pakai styrofoam untuk tempat nutrisinya. Nih. Oh, tempat nutrisinya. Itu ya. Ini cuma di itu doang, di balkon. Nggak ada lahan soalnya. Semuanya udah gue pakai. Itu sih sebenarnya kelebihannya si hidroponik. Kita pakai lahan yang sempit aja hasilnya bisa banyak gitu. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Atau kita buat grup ini ya tak ya, Mas Hadi. Buatin grup aja. Nanti kalau ada kendala atau apa kan bisa kita bahas di grup ya. Oh iya, siap. Biar enak gitu. Ya Pak, boleh Pak, boleh. Mau Mas Wahyu ikut-ikutan nih. Mas Wahyu mau nanam juga. Dibagi dong Pak, yang buat anak kosan nih sayur-sayur lumayan. Nah, itu secara titik ya Pak. Jadi total 25 titik. Ini saya mau rangkum ininya momnya. 25 titik itu hanya satu yang nyala tapi tidak jelas atau buram gitu Pak. Apa? 25 titik apa? Apa itu? Ada pertanyaan lagi mungkin dari Mas Hadi? Saya ngikut tanya. Ini proyek mana aja tak yang diwajibin? Yang apa mau dibuat itu tak? KS sama workshop. Oh 2 ya? Ya.
Sama Oke. Cilengsi Jonggol. Workshopnya 2. 3 Iya, jadi. workshop kan Cilengsi Jonggol. Oke. Ya udah, gitu. Udah jelas teman-teman mungkin? Atau kurang jelas? Penjelasannya simpel banget. Sebenarnya Jelas, Pak, intinya sih jelas. praktek ya. Intinya praktek Iya, benar, doang Pak. kok. Mm-mm. Kalau Sebenarnya ada yang yang mau, paling susah tuh pada saat prakteknya, apalagi langkahnya nih, gimana lagi nih. Jadi tinggal nanya di grup kan, tinggal lanjut lagi gitu, Pak. iya gitu. Langsung aja. Emang kuncinya sih di praktek ya. Zaman sekarang ya, Betul, ketahanan Pak. pangan tuh nanti ya gitulah. Bisa kita persiapkan tuh siapa tahu pensiun kelak atau sambilan ya untuk kayak saya juga kan jadi bisnis tuh bisa juga. Oke, itu aja mungkin. Udah tak? Oke, terima kasih banyak Pak Sugeng. Artinya nih sekarang sesinya Oke, udah berakhir ya untuk pelatihan atau ya sharing hidroponik hari ini. Terima sharing kasih doang. rekan-rekan semua yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diaplikasikan baik itu di proyek, workshop maupun di rumah masing-masing dan bisa ditularkan kepada teman-teman atau sanak saudara yang lainnya ilmunya supaya kita bisa menjadi petani kota gitu ya Pak Sugeng. Iya. Kalau Oke. kita slogannya komunitasnya itu namanya petani kota gitu. Karena emang ya kita di perkotaan tapi bisa juga sebagai petani gitu ya. Oke, langsung aja Kak. Terima kasih. Saya izin undur diri nih, anak saya udah teriak-teriak nih di kamar mandi. Ya. Ya udah ini saya Assalamualaikum. akhiri Uh-uh. dulu. Selamat siang Salam, Gundamnya semuanya. jangan lupa Gundam. Gundam. Adi mau lihat Gundam. Masih banyak yang mau mirakit nih. Tuh, gue juga banyak di tuh. Gundamnya di penuh. Mantap, mantap, mantap. Sultan, Sultan. Sedinding-dinding. Oke, saya izin dulu ya. Ya, Assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam. Thank you Pak Geng. Ya, ini sudah berakhir ya, saya N. Terima kasih semuanya. Terima kasih.